kenapa orang ngeliatin jimat. Padahal jimat itu nggak salah apa-apa, nggak punya salah apapun. Di sana saya bilang, mereka ngelihat jimat karena jimat anak istimewa, jimat anak kuat, jimat anak hebat. Iya, Pak. Jimat, Pak. ketika jimat ada yang menghina, ada yang ngebully, jimat marah atau sakit hati nggak? Enggak lah, Pak. Karena jimat itu kuat sama hebat, jimat tidak bisa lari dari kenyataan. Karena jimat cuma bisa berjuang dalam kenyataan itu sendiri. Ada momen di saat lagi dipegangin, Pak lepasin, jimat sekarang udah berani dan bisa. Itu jimat yang? Iya, jimat yang bilang. Saya bilang, enggak, jangan takut. Ngapa, beneran kok. Saya lepasin pelan-pelan, ternyata benar, Kak. Wah, itu hadiah terindah. Jujur, Kak, dari kecil sampai saat ini, saya itu belum pernah merasakan kasih sayang seorang bapak. 3 tahun saya mencari beliau. Akhirnya ketemu, dan itu pun hanya sebentar. Jadi kalau dikatakan saya itu gak pernah merasakan kasih sayang seorang bapak kandung saya. Tapi saya akan terus berjuang yang terbaik buat jimat dan adik-adiknya jimat, supaya saya bisa menjadi ayah yang terbaik buat mereka. Jimat tiba-tiba gak sadarkan diri, Kak. Terus tiba-tiba, Pak mau tiduran dulu jimat. Ya tiduran, saya kan, biasanya juga siang-siang ini jimat gak tiduran kan gitu. Saya lihat, saya pegang, ternyata badannya udah dingin, Kak. Ini kayak sosok keluarga cemara sesungguhnya ya. Jimat sayang sama mama. Jimat sayang. Halo pemirsa, sahabat saya yang akan bercerita di Hati ke Hati kali ini adalah seorang ayah yang hebat. Senantiasa mencurahkan kasih sayang untuk anaknya yang mengalami hidrosefalus. Memiliki anugerah yang spesial tidak membuat pria berdarah Sunda ini berkecil hati. Video perjuangannya mengajarkan sang putra menyentuh hati banyak orang dan viral hingga ditonton sebanyak 58 juta kali. Meski berat, ayah dari 3 anak ini tidak pernah mengeluh. Senyuman dan tawa ceria sang anak sulung selalu berhasil mengobati rasa letihnya. Inilah mereka pemirsa, Yadi Nugraha dan Jimat. Hai Pak Yadi, Jimat. Hai, Tante. Hai. Aduh, Jimat seneng deh akhirnya bisa ngeliat langsung, ketemu langsung kayak begini. Iya. Gimana perjalanannya ke sini, Jimat? Seru. Iya. Iya. Oh, aduh, Pak Yadi terima kasih ya bisa hadir di sini. Sama-sama, Kak. Sama-sama, Tante. Ini kalau melihat Jimat, itu saya tuh jadi melihat yang namanya kekuatan hati seseorang. Tapi oke, sebelum ini, karena kalau kita mungkin ya buat pemirsa ya, kalau pemirsa bisa memeramkan mata, memejamkan mata, lalu mendengar suaranya Jimat, tidak akan pernah menyangka bahwa Jimat adalah seorang anak yang mengalami hidrosefalus. Karena sangat ceria, bahkan melebihi keceriaan dari banyak anak-anak normal lainnya. Iya. Pak Yadi, sebelum ngobrol lebih dalam nih ya, pengen tahu dulu nih ceritanya gimana sih saat mengetahui keadaan dari Jimat? Jadi dulu pas mengetahui Jimat kena hidrosefalus, itu waktu awal kandungan bulan ke-7, Kak. Aduh. Masih dalam kandungan. Iya. Nah, kami dikasih tahu kalau Jimat itu kena penyakit hidrosefalus. Cuman kami juga gak tahu juga hidrosefalus itu seperti apa. Nah, di bulan ke-8 kami itu istri saya itu harus sesar. Karena tidak memungkinkan untuk kelahiran secara normal, karena lingkar kepala Jimat waktu masih dalam kandungan itu sudah sangat besar. Maka di bulan ke-8 Jimat itu lahir dengan cara disesar. Nah, barulah saya tahu, oh ini hidrosefalus itu seperti ini.
Seperti itu. Waktu pertama kali dokter menyampaikan masih dalam perut nih, bagaimana keadaannya? Apakah lebih kepada bingung atau sudah merasa aduh bagaimana nih ke depannya? Jadi saya berpikirnya ini kan jalan terbaik buat saya dan istri saya. Oke. Makanya kami bertekad terus berjuang dengan sekemampunya kami. Walaupun dengan kondisi jimat, dengan keterbatasan dan keistimewaannya. Ada saat dokter menyampaikan keadaan jimat kan masih dalam perut. Iya, Ada beberapa alternatif nggak yang disampaikan oleh dokter? Harus bagaimana nih? ya jadi pas lahir jimat itu harus cepat-cepat nih Kak dioperasi pasang selang. Makanya kami dirujuk ke rumah sakit yang jauh lebih besar di kota Bandung. Di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Oke. Nah di usia jimat bayi 6 bulan, jimat itu udah melakukan operasi pasang selang. Ini dari kepala sampai perut jimat itu ada selangnya Kak. Oh, Tuh. dari usia 6 bulan. Dari usia bayi 6 bulan. Oh my God. Gitu. Pak Yani, mohon maaf nih ya. Mohon maaf banget kalau takutnya menyinggung. Tapi dengan keadaan keuangan Pak Yadi, bagaimana itu bisa mempersiapkan semuanya? Itu kan Ya. bukan suatu hal yang bagi beberapa orang memberi kelahiran secara sesar aja itu sudah cukup berat. Ini sudah lahirnya secara sesar, dalam waktu hitungan berapa bulan harus segera melakukan operasi. Secara mental aja orang tua manapun melihat bayinya harus segera dioperasi kan pasti berat. Ditambah lagi kondisinya Pak Yadi kan, ini kayak seperti apa tuh perperangan di dalam kepala ya? Ya saya juga sama Kak punya rasa sedih, kecewa, pernah posisi paling bawah dalam hidup, pernah. Cuman di sana saya yakin Kak, Gusti Allah itu tidak akan mengasih ujian di luar dari batas kemampuan saya. Makanya kami bertekad terus berjuang dan alhamdulillah jimat bisa sampai ke titik ini, bisa melewati masa-masa sulit. Sekarang Jimat usia berapa? Sekarang 9 tahun Kak. 9 tahun. 9 tahun. Iya. Aduh hebat banget sih kamu. Iya. Dari bayi sampai 9 tahun, seperti apa sih perjalanan hidupnya Jimat? Ya alhamdulillah dulu jimat gak bisa apa-apa Kak. Sekarang bisa seperti ini. Tidak bisa apa-apanya tuh seperti apa sih? Ya dulu dia itu hanya terbaring Kak. Terbaring dari Terbaring di kasur tiduran. sampai usia berapa ini bisa aktif? Jimat ini bisa duduk di usia 4 tahun Kak. Baru bisa duduk. Oke. Baru bisa berjalan di usia 8 tahun Kak. Jadi pengobatan pertama yang saya lakukan itu pengobatan medisnya dulu Kak. Pengobatan dokternya. Oke. Melakukan jimat, operasi di usia bayi 6 bulan. Terus rutin kontrol, rutin konsul ke dokter. Nah di rumah Kak, saya melakukan terapi mandiri. Dengan cara saya sendiri, dengan alat-alat seadanya, buatan saya sendiri. Dengan melihat kondisi dan keadaannya jimat nih Kak. Jadi bertahap. Oke. Seperti itu. Seperti apa tuh? Misalnya Dari- terapi dirinya. Kayak ini jimat belum bisa duduk. Karena kan dulu lingkar kepalanya sangat besar. Badan kecil Kak. Nah saya fokusin dulu ke badannya agar besar. Jadi kayak dikasih makanan yang berprotein tinggi. Buah-buahan. Kayak gitu. Nah ketika udah badannya besar. Udah siaplah menopang lingkar kepalanya. Berat kepalanya. Barulah belajar duduk perlahan. Terus bertahan sampai dia bisa duduk.
Nah setelah bisa duduk, belajar ngesot, udah ngesot, barulah dikira dia udah bisa berdiri nih. Saya bikin nih alat yang kayaknya gimana nih agar jimat bisa berdiri. Pertama kan berdiri dulu, bikin alat yang kayak bisa berdiri dulu. Udah kuat berdiri, udah mungkin nih jalan. Baru bisa bikin alat yang bisa pakai untuk latihan jalan. Sebentar, bikin alat ini maksudnya Bapak merakit sendiri? Ya, bikin saya sendiri. Dengan ide saya sendiri. Dengan alat-alat seadanya gitu Kak. Seperti itu. Dengan melihat kondisi dan keadaan jimat Kak ya. Jadi bertahap gitu. Tunggu, jadi Pak Yadi ini dari mana dapat ilmu semua ini? Dapat kepikiran alatnya, kepikiran terapinya, kepikiran apa yang mesti dikasih makan ke jimat supaya secara kemampuan nalarnya aja harus bisa menopang kepalanya. Ini emang dapat arahan dari dokter, rumah sakit, atau cari informasi sendiri atau gimana? Kalau untuk makanan, untuk membesarkan tubuhnya, kesehatannya, tentu saya konsultasi ke dokter Kak. Makanan apa sih? Kata ke dokter, saya akan bertanya makanan yang bisa bikin jimat badannya cepat besar, biar bisa, ya itu ke dokter. Kalau untuk kesehatannya ke dokter. Kalau untuk terapi di rumahnya, saya mandiri sendiri. Jimat, Apa? umur 9 tahun nih. Iya, Punya adik nggak? punya. Berapa adiknya? Berapa? Ada berapa adiknya? Du? Wah, Nah, tahu nggak nama-namanya? tahu. Siapa? Yang satu Iqbal. Terus yang itu tuh yang cewek, Aira namanya. Suka main nggak sama Iqbal sama Aira? Suka lah. Main apa? Main apa? Kadang suka main sepeda. Sering jajan bareng. Itu jimat bisa ngerasain jajan sama Iqbal. Oh, astaga. Aduh. Pak Yadi, jimat tahu nggak sih mengenai kondisi dia ini? Tahu, karena saya meyakinkan dia. Karena gini Kak, dari kecil saya itu nggak mengebatasi jimat untuk mau main kemana walaupun dengan keterbatasannya dia. Tapi saya selalu mewujudkan, seperti Pak pingin main ke tempat ini, saya gendong walaupun belum bisa jalan. Nah di luaran sana kan tidak bisa kami pungkiri Kak. Kami punya anak istimewa seperti jimat. Kita itu jadi pusat perhatian orang. Nah di sana saya Kak, mungkin saya berpikir, oh saya bisa terima jimat dengan kondisi seperti ini, tapi jimat kelak suatu saat apa bisa terima? Karena semakin lama kan semakin dia besar, semakin mengetahui kondisi dia. Makanya dari sana saya bertekad melatih, meyakinkan jimat agar dia itu bisa menerima dengan keadaan, dia selalu bersabar dan dia selalu bersyukur dengan hidup. Dan benar sekali Kak, suatu saat sudah semakin ke sini ada pertanyaan dari jimat. Kenapa Pak? Kenapa orang ngeliatin jimat? Padahal jimat itu nggak salah apa-apa, nggak punya salah apapun. Di sana saya bilang, mereka ngelihat jimat karena jimat anak istimewa, jimat anak kuat, jimat anak hebat. Iya Pak. Iya. Dan kita tanya ke jimat, jimat, Pak. ketika jimat ada yang menghina, ada yang ngebully, jimat marah atau sakit hati nggak? Enggak lah Pak, karena jimat itu kuat sama hebat. Jimat tidak bisa lari dari kenyataan, karena jimat cuma bisa berjuang dalam kenyataan itu sendiri. Kenapa jimat gak balas mereka? Nanti jimat sama Pak dengan mereka, intinya kita berbuat baik, kebaikan itu kan balik lagi sama kita. Kita berbuat jelek, kejelekan itu kan balik lagi sama kita sendiri. Itu yang disebut karma Bapak. Karena tugas kita dalam hidup itu hanya apa, Mat? Berjuang, berikhtiar, berdoa, beribadah, selebihnya kita sering sama Gusti Allah. Amin. Semangatnya mana, Mat? Semangat! Semangat! Yeay! Sini dulu.
Yeah. Oh, oke. Wow. Pak Yadi, boleh saya tanya? Ya. Dari mana sumber kekuatan Pak Yadi? Dari kehidupan yang saya alami. Seperti apa sih hidupnya Pak Yadi tuh? Ya karena dengan melihat kondisi jimat. Jadi saya itu belajar hidup itu dari kehidupan saya sendiri, Kak. Karena jimat yang mengajarkan saya itu banyak hal. Jimat itu yang mengajarkan saya itu sabar, ikhlas, bukan hanya di bibir, berjuang dalam hidup, memperjuangkan hidup itu bukan sebatas kata-kata, tapi dengan bukti nyata. Jimat yang mengajarkan itu semua, yaitu dengan perjalanan hidup, kenyataannya. Iya. Ada yang bilang, ya manusia itu kan pasti punya banyak hal dalam hidupnya. Iya. Saya melihat Pak Yadi itu bisa melihat banyak hal, termasuk keburukan dalam hidup itu menjadi hal yang positif, yang baik. Sangat jarang saya ketemu orang seperti Pak Yadi. Tapi saya ingin agar semua orang bisa memiliki rasa seperti yang Pak Yadi rasakan. Pak Yadi boleh nggak berbagi sama kita? Bagaimana prosesnya untuk bisa menjadi seseorang yang ikhlas, yang tegar, dan mau berpikir, oke, apa yang harus saya lakukan ke depannya? Karena banyak, kalau saya ketemu orang, terkadang mereka terhenti untuk meratapi hidup aja. Sedangkan Pak Yadi termasuk orang-orang yang, ya, jadi ke depannya saya harus bagaimana? Bagaimana sih prosesnya Bapak menjadi orang seperti itu? Ya, Pak Yadi pernah nggak sih ngerasa menyalahkan dunia gitu loh, menyalahkan siapapun terhadap kondisi ini? enggak, Kak. Enggak, karena ya itu saya yakin ini jalan terbaik dari Gusti Allah buat saya, dan saya yakin Gusti Allah tidak akan mengasih ujian di luar dari batas kemampuan saya sendiri. Makanya saya terus berjuang. Seperti itu, Kak. Jimat ini menjadi satu sosok yang, bagaimana saya mengatakannya ya, memberi warna di dalam sosial media saya. Karena keceriaan jimat ini membawa saya ikut terbawa. Padahal apalagi kalau kita tahu ya kondisi jimat ini kan memiliki keistimewaan. Tapi keceriaannya tuh, aduh jimat, orang lagi sedih aja jadi ikut tertawa, ikut senang bersama. Tapi saya yakin salah satunya adalah karena Pak Yadinya juga sih, kesenangan Pak. Ada salah satu kontennya pemirsa yang saya lihat, kalau tidak salah itu saat jimat baru bisa melangkah awal-awalnya. Kesenangannya Pak Yadi itu menular sekali loh. Saya belum kenal Pak Yadi, saya cuma ngelihat gambarnya Pak Yadi, video Pak Yadi, saya ikut tertawa, saya ikut senang. Pak Yadi, sehari-hari itu Bapak tuh kerjanya apa sih Pak? Saya itu hanya serabutan, Kak. Serabutan tuh gimana maksudnya? Ya serabutan apa aja yang penting halal, gak ngerugiin orang lain, saya kerjakan, Kak. Pak Yadi mulai dari apa aja Pak? Ya dari jualan. Jualan itu banyak, kayak yang pernah dari mulai di gendong, keliling kampung, pakai roda, pakai motor, terus kayak mijit, kuli bangunan, yang banyak, yang penting halal dan gak ngerugiin orang lain saya kerjakan. Tapi Pak Yadi, saya ngeliat di videonya ada Pak Yadi terus. Itu jadi ngatur waktunya gimana? Jadi saya itu bagi waktu, Kak. Jadi pagi-pagi saya fokus ke jimat dulu. Terapi jimat. Mulai dari pagi sampai, nah istri saya kan
nganterin anak sekolah nih, adiknya jimat. Nah istri saya pergi ke sekolah, saya terapi jimat. Nanti ketemu lagi istri saya pulang dari sekolah sama adiknya jimat. Berarti jam berapa tuh? Jam 10, Oke. jam 10, jam 11. Nah dari udah ketemu di rumah, misalkan di pagi nih saya terapi jimat. Terapi terus bawa keliling jalan-jalan di kampung kan gitu. Udah kira-kira istri saya udah pulang ke rumah sama anak saya pulang. Nah jimat dengan istri saya di rumah, saya pergi keluar cari nafkah. Berarti nggak bisa maksimal juga ya? Kan banyak pekerjaan kan kata orang harus dimulai dari pagi, tapi Iya. dibagi seperti itu. Alhamdulillah, walaupun waktunya sedikit Kak, yang saya alami gitu, walaupun waktunya sedikit, kitanya niat mau ikhtiar, mau berusaha, alhamdulillah Gusti Allah kasih jalan dan rezekinya. Ya ukuran besar kecilnya kami syukuri aja deh. Gitu. Jimat, Apa? tanya dong. Bapak ini orangnya seperti apa sih di mata Jimat? Baik, penyayang lagi. Emang sayangnya kayak gimana? Pak, makasih ya Pak udah ngajarin jimat jalan. Udah ngajarin jimat kaki sendiri. Jimat saya nggak mau bapak sama mama. Bapak juga sayang sama Jimat. Jimat yang sehat ya. Iya Pak. Ya, yang semangat ya. Tetap Iya sehat, Pak. tetap kuat ya. Oke. Terus semangat ya. Iya Pak, siap. Ya. Jimat, Bapak pernah marah-marah nggak sih? Enggak. Masa? Iya. Baik banget ya orangnya ya. Iya. Tadi Jimat bilang terima kasih ke Bapak karena Bapak Jimat bisa jalan. Iya. Jimat masih ingat nggak caranya Jimat untuk bisa jalan itu seperti apa sih? Sulit nggak sih? Bisa dibilang nggak sulit sih, nggak sulit. Iya. Karena ada Bapak. Iya. Jadi ngerasa aman gitu. Emang Bapak ngajarin apa aja sih ke Jimat? Mulai dari terapi, naik sepeda, jalan-jalan, semuanya banyak yang jimat lakuin. Jimat, Tante Ya. dengar Jimat nggak mau jauh dari Bapak ya? Iya. Nah kalau Bapak lagi kerja gimana dong? Dan dicariin lah kan kangen, iya kan? Iya. Oh, caranya Jimat nyariin Bapak kayak gimana sih Pak Yadi? Ya kayak misalkan nih saya lagi mijit nih keluar. Nih, dia itu kalau lama sedikit dia nelponin terus. Pak selesai belum? Pak selesai belum? Gitu. Langsung pulang ya? Gitu. Iya. Makanya pulang gitu. Saya tuh sangat terkesan sekali dengan kembali lagi video. Saya masih ingat gambarannya Pak Yadi tuh. Wah seneng banget waktu Jimat bisa jalan. Iya. Yang tanpa bantuan itu, benar-benar itu satu keceriaan. Itu waktu itu Jimat umur berapa tuh Pak? Itu umur 8 tahun Kak. 8 Baru tahun. awal bisa benar-benar berjalan Mantap. itu umur 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun Jimat awal mulai bisa berjalan. 8 tahun udah bisa jalan dong. Iya. Ya juga ya. Pada saat saya menyaksikan video itu, Bapak bisa cerita nggak? Kita kan hanya melihat adegan itu saja. Iya. Sebelumnya tuh seperti apa sih prosesnya Pak? Ya itu rutin kayak gitu Kak. Jadi setiap hari tuh Bapak benar-benar tuntun. Iya, saya tuntun tiap hari kayak gitu. Sampai akhirnya, ya itu alhamdulillah ketika ada momen nih, biasanya kan saya tuntun nih. Kadang kan pakai alat itu, kadang kalau udah nih kuat nih, udah bisa lepas alat yang buatan itu, saya lepas, udah bisa dituntun tuh Kak, udah kuat dituntun. Nah ada momen nih, gak nyangka, saya juga gak nyangka kalau Jimat bisa jalan sendiri, itu gak nyangka gitu. Iya. Ada momen di saat lagi dipegangin,
Pak lepasin, Jimat sekarang udah berani dan bisa. Itu Jimat yang Iya, Jimat yang bilang. Saya bilang, Iya. enggak, jangan takut. Ngapa beneran kok? Saya lepasin pelan-pelan, ternyata benar Kak. Wah, itu hadiah terindah. Yang disangka dulu hal yang gak mungkin terjadi, hal itu terjadi Kak. Itu luar biasa. Pak Yadi tuh ngelihat siapa sih? Siapa sih sosok dalam hidupnya Pak Yadi yang bisa menginspirasi Pak Yadi seperti ini? Bapaknya Pak Yadi orangnya sama kayak Pak Yadi. Iya. Jujur Kak, dari kecil sampai saat ini saya itu belum pernah merasakan kasih sayang seorang bapak. Bapak kandung ya Kak. Bapak kandung, bapak asli saya. Saya itu belum pernah merasakannya kasih sayang dari seorang bapak. Bahkan dalam saya sampai saat ini, saya itu hanya bertemu sosok ayah kandung itu 1 kali dalam hidup saya, itu pun gak lama. Pernah bertemu, ya pernah. Cuman gak lama. Cuman beberapa Kali. jam lah, kayak gitu. Iya. Itu pun saya mencari beliau. 3 tahun saya mencari beliau. Akhirnya ketemu, dan itu pun hanya sebentar. Jadi kalau dikatakan saya itu gak pernah merasakan kasih sayang seorang bapak kandung saya. Cuman ya itu, walaupun saya tidak pernah merasakan kasih sayang dari seorang bapak, tapi saya berjuang yang terbaik buat Jimat dan adik-adiknya Jimat. Saya itu menjadi sosok bapak terbaik buat mereka. Walaupun diri saya pribadi pun gak pernah merasakan kasih sayang dari seorang bapak. Tapi saya akan terus berjuang yang terbaik buat Jimat dan adik-adiknya Jimat, supaya saya bisa menjadi ayah yang terbaik buat mereka. Seperti itu. Maaf ya Pak ya. Ya, gak apa-apa. Kita memang banyak orang berkata hidup itu adalah pilihan. Ya. Ada orang yang berada dalam perjalanan hidup seperti Pak Yadi yang mungkin tidak sempat bertemu langsung dengan orang tua kandungnya atau tidak mendapatkan kasih sayang langsung, malah menjadi sosok yang lebih mengutamakan kemarahannya untuk keluar kepada dunia. Tapi Pak Yadi mengejutkan saya karena Pak Yadi memilih menjadi orang yang di jalur satunya. Ya, saya mungkin tidak mendapatkan kasih sayang langsung dari orang tua saya, tapi yang saya pilih adalah saya ingin menjadi yang terbaik untuk anak-anaknya saya, yang sesuatu yang tidak pernah Bapak dapatkan, tapi Bapak ingin menghadirkannya untuk anak-anak Bapak. Dan itu adalah pilihan yang luar biasa sekali. Dimas pernah dengar cerita ini sebelumnya? Jimat? Jimat sudah pernah dengar cerita Bapak ini sebelumnya? Iya. Iya. Karena saya menjelaskan gitu. Bagaimana ceritanya sampai Jimat bisa dapat cerita ini? Ya, kan semakin besar, Jimat banyak bertanya. Kan saya jelasin lah, Jimat nanya, bapaknya Bapak yang mana? Kan seperti itu. Kalau sekarang sudah berkembang sampai dengan 9 tahun. Iya. Untuk kondisi kesehatannya Jimat sekarang bagaimana? Apa kata dokter untuk perkembangan terbarunya? Yang terbaru ya semakin jauh lebih baik, Kak. Alhamdulillah kesehatan Jimat sekarang sudah jauh semakin baik dan banyak kemajuan yang baik di kesehatannya Jimat.
dalam kondisi jimat, apakah ada penjelasan dari pihak dokter mengenai ini loh kemungkinan-kemungkinan terburuk, kondisi-kondisi yang mungkin dapat terjadi yang harus dijaga? Karena kan menjaga jimat mungkin berbeda dengan menjaga adik-adiknya ya. Iya. Apa yang harus dijaga dari jimat? Kayak selang tersumbat, selang yang ada di dalam tubuh jimat itu bocor, infeksi selang, itu kemungkinan besar harus ada pengobatan dokter lanjutan. Dan kemungkinan besar juga bisa operasi Besar lagi. ulang untuk selang yang ada di tubuh si jimatnya. Oke. Dan itu nggak bisa diprediksi, Kak. Hal itu terjadi nggak bisa diprediksi karena itu terjadinya alamiah. Makanya kami harus siap nih dengan kemungkinan yang terburuk untuk jimat. Kalau ditanyakan kami siap, Kak. Karena tugas saya itu hanya berjuang yang terbaik dan jauh lebih baik lagi buat kesehatan dan kebahagiaannya jimat. Akhirnya akan seperti apa? Ketika saya sudah berjuang, saya tidak akan menyesal. Karena saya sudah berjuang. Karena kan urusan umur itu kan urusan Gusti Allah. Ya benar, kita semua sepakat. Usia itu memang di tangan Yang Maha Kuasa. Iya. Tapi kan suka dikatakan bahwa manusia harus siap dengan perencanaan. Iya. Pak Yadi adalah orang yang sangat kuat. Sempat nggak terpikir bagaimana jika saat itu tiba? Bagaimana nih jimat? Ya gimana lagi, Kak? Saya kan tidak bisa lari dari kenyataan, Kak. Saya cuma bisa berjuang dengan kenyataan itu sendiri, Kak. Kalau takdir berkata lain, ya saya harus terima. Sebelum tahu di orang lain, saya kasih tahu dulu jimat. Karena gini, Kak, banyak teman-teman seperjuangan jimat yang sekarang sudah lebih dulu tenang di surganya Allah. Jimat pun pernah bilang, Pak, jimat kangen teman-teman yang dulu berjuang di rumah sakit, yang sekarang sudah tenang di surganya Allah. Saya selalu bilang ke jimat, jadi jimat kalau jimat kangen ke teman-teman yang dulu berjuang dan sekarang sudah tenang di surganya Allah, tugas jimat sekarang apa? Lanjutin perjuangan mereka, Pak. Kita buktikan sama dunia bahwa kita itu bisa dan kuat. Siap, semangatnya mana, Mat? Semangat! Pak Yadi itu memiliki hati yang luar biasa besarnya. Saya belum pernah secara pribadi bertemu dengan orang yang memiliki kekuatan hati seperti Pak Yadi dan juga seperti jimat. Di zaman sekarang ya pemirsa ya, kita sering melihat orang isinya tuh keluh kesah terhadap hidupnya terus. Terkadang kita bilang, iya kita bisa memahami kenapa orang itu penuh dengan rasa amarah, dengan kekecewaan. Tapi pas ketemu Pak Yadi, kayak saya nggak punya hak untuk kecewa dan marah terhadap dunia ya. Cara Pak Yadi menangani hidup benar-benar luar biasa. Terima kasih. Pemirsa, saat tim Hati ke Hati mengundang Pak Yadi Nugraha dan Jimat untuk hadir bersama di sini, ada satu syarat yang diucapkan oleh Pak Yadi, yaitu saya akan datang tapi harus bersama dengan seluruh keluarga saya. Yang dalam hal ini berarti adalah istri dan adik-adiknya Jimat. Pak Yadi, kenapa syaratnya mesti itu? Ya karena kami berjuang dari awal bersama-sama, Kak. Makanya diundang pun harus bersama-sama. Kalau gitu kenalin dong. Ini mantan pacar nih ceritanya. Mantan pacar yang sekarang sudah jadi istri. Halo Ibu siapa namanya? Rita. Ibu Rita. Ini Jimat, ini siapa? Ini Mama. Mama namanya siapa?
Mama Rita. Mama Rita tuh orangnya kayak gimana sih? Baik. Bu Rita, saya dari tadi dibikin nangis dengar ceritanya Jimat sama Pak Yadi. Kalau dari sisinya Bu Rita deh, Jimat nih anaknya seperti apa sih? Anaknya baik, nggak ngerepotin orang tua gitu Kak, nggak nyusahin. Kalau sakit pun dia suka diem gitu, nggak rewel gitu. Cerita mengenai kondisinya Jimat nih ya. Jimat kan ada selang. Iya. Selangnya itu berada di luar kah? Apakah kita bisa ngeliat selangnya? Telinga Di balik kulit atau? Iya, di dalam balik kulit. di balik kulit. Jadi kalau misalnya terlihat nggak ada selang? Terlihat. Oh terlihat ada selang. Iya, ada. Oh. Dari kepala ini kelihatan sampai bawah perut. Dan itu yang dari usia 6 bulan. Iya. Tidak pernah ganti selang. Alhamdulillah tidak. Oke. Selangnya baik-baik aja. Selangnya baik-baik aja dari usia 6 bulan sampai sekarang 9 tahun. Ya. Pak Yadi, tadi Pak Yadi bilang salah satu kekhawatirannya adalah apabila ada masalah terhadap selangnya. Itu pernah terjadi nggak? Dan kalau terjadi apa yang bisa seperti apa gitu loh? Kalau ada masalah dengan selangnya. Iya. Dulu pernah terjadi Jimat tiba-tiba gak sadarkan diri, Kak. Lagi ngobrol. Dia nggak ada, jadi lagi ngobrol nih biasa ceria, dia kan anaknya bawel kan, cerewet, ceria. Terus tiba-tiba, "Wah, mau tiduran dulu Jimat." Ya tiduran, saya kan, biasanya juga siang-siang gini Jimat gak tiduran kan gitu. Saya lihat, saya pegang, ternyata badannya udah dingin, Kak. Nah dari sana saya langsung lari nih bawa Jimat ke rumah sakit besar. Dan ternyata Jimat itu gak sadarkan diri, Kak. Di rumah sakit, alhamdulillahnya Gusti Allah masih kasih kesempatan untuk kami, untuk Jimat. Beberapa jam kemudian itu Jimat sadar kembali. Dan seperti tidak terjadi apa-apa, Kak. Seperti ya biasa aja, nggak terjadi apa-apa. Seperti itu. Oke. Dan itu tidak bisa ketahuan apapun. Jadi tidak ada ciri-ciri yang terlihat di kasat Nggak ada. mata. Harus menunggu dari Jimat kalau bisa menyampaikan. Iya. Jadi kalau itu, bukan sesuatu yang bisa kita tahu. Oh ini memang harus siklus 6 bulan sekali atau apa, enggak ya? Enggak. Berarti harus bahasanya apa ya? Siaga setiap saat. Ya. Jadi kalau ada kayak, maaf nih sepengetahuan saya, kayak selangnya tersumbat, infeksi selang, selangnya bocor, dan apapun yang terjadi kerusakan di selangnya Jimat, itu kami hanya dikasih ciri-ciri nih oleh dokter itu. Yang pertama, kerusakan itu terjadi apabila ada ciri-ciri Jimat kayak muntah berlebih, kayak air mancur terus menerus, terus kejang-kejang, dan gak sadarkan diri. Nah kalau itu terjadi, saya itu langsung aja bawa ke rumah sakit besar. Oke. Cuman dikasih ciri-cirinya aja. Tapi ciri-ciri itu terjadi hanya waktu itu satu kali Iya. karena mau tidur itu aja tiba-tiba. Iya. Kalau muntah kan enggak, kejang kan enggak, cuman dia yang sumpah Lelah. pingin tidur lelah, kayak ternyata itu mungkin Ada ya udah ya sumbatan atau apa. iya. Bu Rita, Ya, Bu. kalau tadi saya udah ngobrol, kalau Pak Yadi ini kayaknya ya kuat banget ya. Alhamdulillah. Boleh cerita dikit nggak? Ketemu Pak Yadi itu di mana sih? Dapat laki-laki yang baik banget ya Allah seperti ini. Sebenarnya dikenalin sama teman. Gitu. Ketemunya sih di kampung saya. Oh. Dulu ngelihat Pak Yadi tuh orangnya seperti apa sih? Baik. Emang udah tulus, baik ya? tulus ya. Tulus ya. Itu yang bikin aduh jatuh hati gitu. Iya. Tadi Pak Yadi kata-katanya yang bikin saya terenyuh adalah alasan kenapa kalau ada undangan seperti ini ingin membawa seluruh keluarga. Iya. Karena ini adalah perjuangan bersama. Iya, betul. Seperti apa sih perjuangan ibu
Kalau Pak Yadi kayak udah mendengar dari sisinya Bu Rita. Memiliki anak jimat dengan adik-adiknya yang lain di tengah kehidupan seperti ini. Apa yang Ibu rasakan? Rasanya nggak ada beban aja gitu Kak, happy, nggak dibawa pusing gitu. Apapun itu kesulitan, tetap bahagia, ikhlas gitu Kak, menjalani hidup ini. Aduh, ini jangan-jangan nih yang bikin Pak Yadi juga kesemsem banget sama Bu Rita. Ini kayak energinya tuh kayak benar-benar ketemu. Kalau orang bilang tuh kayak ketemu panci sama tutupnya, plak ya. Pak Yadi yang, ayo kita berjuang, kita optimis, kita memandang sesuatu dengan kekuatan, dengan ketangguhan dan ketegaran. Lalu Bu Rita, iya Mbak, hidup baik, ikhlas aja kalau itu ya udah kita cari solusinya. Apa sih yang Pak Yadi lihat dari Ibu Rita sampai akhirnya waktu itu, ini dia nih pasangan hidup saya. Ya. Jarang ya ada pertanyaannya gini ya. Langsung malu. Bu Rita tuh orangnya kayak gimana sih Pak? Ya, alhamdulillah baik dan mendukung, selalu support. Selama itu buat kebaikan, istri saya selalu ngedukung. Dan alhamdulillah. Apa yang Pak Yadi paling syukuri memiliki istri Ibu Rita? Mau menerima saya apa adanya, dengan segala kekurangan saya. Emang apa sih kekurangannya Pak Yadi di mata Pak Yadi sendiri? Ya banyak kekurangan saya. Tapi dengan semua itu tetap Bu Rita bisa hadir untuk Pak Yadi. Ya. Kalau dari Bu Rita sendiri, apa yang disyukuri dengan adanya Pak Yadi dalam hidupnya Bu Rita? Penyayang sih orangnya, semangatnya yang luar biasa. Momentum apa? Momentum apa yang Bu Rita ingat bahwa aduh ini, ya, atau peristiwa apa yang membuat Bu Rita menyadari bahwa memang pilihan saya itu paling tepat? Apa ya? Kayak saking banyaknya nih. Iya, bisa jawab. Banyak sih Kak, nggak bisa diungkapin. Bu Rita pernah melihat Pak Yadi nangis nggak? Enggak, belum pernah lihat nangis. Asli. Sekian tahun ini. Iya, Pak Yadi bisa nangis nggak sih? kayaknya di belakang saya deh dia kalau nangis. Enggak, Kak, nggak pernah lihat nangis, nggak pernah. Asli. Jadi Pak Yadi kalau lagi, ya nggak mungkin lah hidup orang kan tadi bilang pernah sampai ke titik terendah apapun itu peristiwanya. Itu Pak Yadi kemana? Tapi kan nggak harus diselesaikan dengan menangis juga, Kak. Happy. Ya. Itu karena kan nggak selesai juga kan, karena masalah nih kita tangisi besoknya selesaikan, enggak, tetap dijalani. Makanya saya selalu bilang ke anak istri saya, kebahagiaan kita yang menciptakannya sendiri, begitupun dengan kesedihan kita yang menciptakannya sendiri. Seperti itu. Jadi tergantung kitanya menyikapinya. Makanya saya ke keluarga saya, udah berbahagia aja. Karena kalau dibawa bahagia, jalan keluarnya mudah ditemukan, Kak. Itu sih yang kami alami. Wow. Tiba-tiba saya melihat banyak orang tuh cengeng ya kalau dibandingin sama Pak Yadi tuh kayak, ini orang cengeng banget, lihat ini Pak Yadi. Pak Yadi punya 1001 alasan untuk menangis dan berhenti sejenak. Tapi 1001 alasan itu tidak digunakan untuk mencari
titik berhenti, malah digunakan untuk mencari solusi, jalan lagi. Luar biasa. Oke. Kita akan masuk ke sesi di mana ini yang biasanya memancing rasa yang paling dalam yang dimiliki oleh setiap orang. Tapi kalau biasanya ini yang mengambil kertas yang berisikan kalimat belum lengkap ini adalah masing-masing orang, sekarang saya mau minta Jimat yang ambil. Jadi Pak Yadi, Bu Rita, Jimat ya, di dalam sini nih ada kalimat-kalimat yang belum lengkap. Harus dilengkapi dengan kata-kata yang dari dirinya Pak Yadi maupun Bu Rita sendiri. Nah, sekarang Jimat yang ambil. Tangannya tangan kanan. Jimat ambil yang warna hijau, terserah mau yang mana. Diubek-ubek, diutek-utek, dicari. Yang ini buat siapa? Buat Bapak atau buat Mama? Coba. Bapak. Jangan dibuka dulu Bapak tapi ya. Nah, yang ini buat Mama. Iya. Oke. Ya. Terima kasih. Jimat mau dengar suaranya Bapak dulu yang baca atau Mama dulu yang baca? Bapak dulu yang baca. Bapak dulu yang baca. Baik deh. Langsung ya. Bapak, Pak Yadi silakan. Dibuka. Lalu dibacakan itu untuk Ibu Rita. Saya buka nih. Ya. Judulnya aku. Aku sedih jika kamu bersedih. Aku sedih jika kamu bersedih. Nah, Emang pernah ada peristiwa apa? Dan biasanya ibu tuh bersedih karena apa? Ya, kalau istri saya bersedih, saya itu menyalahkan diri saya sendiri. Karena saya belum bisa membahagiakan istri saya dengan sebahagia mungkin. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa jauh lebih bahagia. Ya, amin. Amin. Emang Bu Rita bahagia nggak sih dengan adanya Pak Yadi? Alhamdulillah bahagia. Emang pernah sedih karena apa? Sampai Pak Yadi ngerasa, aduh ini salah saya. Mungkin mengurus anak-anak. Kerepotan gitu. Wah, 3 anak sih. Iya. Wah. Tapi mendengar apa yang diomongin oleh Pak Yadi. Pak Yadi sedih kalau Bu Rita sedih. Gimana rasanya? Rasanya Pak, ini diminum. rasanya terharu. Sebegitu tingginya Pak Yadi menilai dan menghargai Bu Rita, sampai kesedihannya Bu Rita adalah kesedihannya Pak Yadi. Yuk gantian yuk. Siap. Dilihat yang ini di kertasnya Bu Rita untuk perasaannya Bu Rita ke Pak Yadi. Maaf jika selama ini aku maaf jika selama ini aku merepotkan suami saya. Nah, betul. Kenapa? Merepotkannya apa? Ya sering suruh bantuin saya gitu kan kalau lagi kerepotan gitu. Emang kalau suruh bantuin ngerasa direpotin Pak Yadi? Alhamdulillah enggak. Enggak isi ibu punya rasa-rasa sendiri aja. Suka baper. Suka merasa bersalah gitu. Gitu. Ya ampun. Gitu. Apa yang bisa membuat ibu merasa bersalah ke Pak Yadi? Apa ya? Gak bisa dikata-katain deh Kak. Iya. Ini baru pertama kali sama mama mandi. Besar sekali saya bisa rasakan artinya Bapak untuk Ibu. Tapi satu yang luar biasa sekali adalah
saya tidak menemukan ada apa ya. Kalau ada kata egois sedang melayang di udara, ini tidak bisa masuk ke dalam keluarga Pak Yadi dan Bu Rita. Karena tidak ada rasa egois di dalam rumah tangga Bu Rita dan Pak Yadi. Karena dari tadi jawabannya adalah saya sedih kalau istri saya sedih. Mengutamakan perasaan dari pasangan. Malah berefek bahwa saya kayak mengalami kegagalan karena dia bersedih. Saya berarti tidak memberikan kebahagiaan itu sama dia. Lalu Bu Rita saat ditanya, maaf karena saya ngerepotin kamu. Aduh, sedangkan Pak Yadi bilang enggak, ya ini bagian dari perjalanan hidup, ya udah bersama-sama. Aduh, kalau boleh memilih, bukan memilih ya memilih kata atau perumpamaan, ini kayak sosok keluarga Cemara sesungguhnya ya. Amin, terima kasih. Benar-benar tidak mengutamakan pribadi, tapi benar-benar apa yang ada di hadapannya itu dia. Nah, gantian sekarang. Yang di tengah yang saya tanya. Nah, Jimat, ada nggak pesan untuk Mama dan Bapak dari Jimat? Apa yang Jimat ingin sampaikan ke Bapak dan ke Mama? Papa, Mama makasih ya. Udah ngerawat Jimat dari kecil, udah ngajarin Jimat bisa jalan sendiri. Jimat sayang sama Mama sama Mama. Makasih. Jimat ya. Pokoknya sehat terus, yang kuat terus ya. Kayaknya Pak. Semangat ya. Semangatnya mana? Semangat. Jimat ada kepengenan apa nggak sih? Kalau bisa punya apapun atau minta apapun di dunia ini, Jimat pengen apa? Apa ya? Jimat Bingung. Pengen apa? Lagi macam bingung sendiri. Itu Jimat ditanya lagi Atau pingin apa untuk Jimat itu pingin apa? untuk Bapak, untuk Mama pingin apa? Jimat pengen seperti anak yang lain normal. Amin. Amin. Kamu minta tisu. Maaf ya. Makasih. Tempatnya besar banget ya. Iya. Baru kali ke sini. Buat Pak Yadi, buat Bu Rita, ada nggak yang ingin disampaikan ke Jimat? Ke Jimat. Ke Jimat. Jimat, Pak. terus berjuang, Ya Pak. terus berusaha ya. Iya Pak. Jimatnya semoga semakin jauh lebih sehat, panjang umur. Amin. Bapak juga sehat terus ya. Amin. Jimat sehat ya. Amin. Iya Mama. Kuat ya. Iya, hore. Nah, sekarang nih pesannya Jimat untuk anak-anak istimewa lainnya yang lagi nonton. Nah, Buat teman-teman. buat Perjuangan teman-teman. Jimat. Buat teman-teman yang di luar sana yang memiliki anak seperti Jimat, kalian jangan pernah menyerah, kalian jangan pernah malu, jangan pernah minder. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita itu yang terbaik buat kita dari Gusti Allah. Semangat teman-teman semua, semangat. 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 Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Jimat. Terima Sama-sama kasih Tante. Bu Rita. Terima kasih Pak Yadi. Sama-sama. Sangat malu rasanya ya pemirsa kalau kita yang memiliki hidup lebih baik kondisi secara fisik daripada Jimat, tapi memiliki semangat hidup yang kalah dari Jimat. Jimat, Pak Yadi, Bu Rita, adik-adik Jimat adalah sosok-sosok nyata dalam hidup, di mana walaupun mungkin kehidupan tidak seindah yang diimpikan atau dimimpikan, tapi bukan berarti mereka harus putus asa.
bukan berarti harus pasrah terhadap kehidupan sampai merasa tidak memiliki jalan keluar. Kekuatan yang mereka miliki adalah bukti nyata bahwa kita sebagai manusia, hidup ini adalah pilihan. Pilihan kita untuk menjadi orang yang lebih optimis dan positif dalam hidup, atau menjadi orang yang hanya bisa menyalahkan dan mengeluarkan negativity aja terhadap kehidupan. Yuk, jangan kalah. Pak Yadi, Jimat, Bu Rita, ini adalah contoh dalam kehidupan kita bahwa dalam perjalanan, jika kita temu persimpangan, kita bisa memilih untuk menjadi lebih semangat dan memperjuangkan untuk mendapatkan hal yang maksimal dari hidup kita. Apapun itu hambatannya. Terima kasih sudah menghadirkan energi itu di Sama-sama Tante. Terima kasih Iman. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita pemirsa. Keceriaan dalam studio hari ini semoga bisa menular dalam kehidupan Anda. Semangat dan energi yang saya rasakan di sini juga dapat dirasakan oleh teman-teman semua, oleh Anda pemirsa. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita berjumpa di hati ke hati lainnya. Saya Nidino pamit. Sampai jumpa.